balik lagi di podcast Cari Cuan dari Motret. Kita udah lama banget. Ya kemarin saya karantina. Selain sibuk jadi alumni juga. Jadi alumni juga gila jadi itu kita membosankan banget di ruang terus ya. ya. Kita harus semakin ketat untuk jaga protokol kesehatan. Yes, dan kita bakal bahas juga apa yang dilanda fotografer sekarang, bukan fotografer doang sih. Semua bisnis orang gitu ya. Nah, kita dapat ilmu baru. Yes. Dari tempat kita belajar nih, Inventor Knowledge ya. Bapak Yusuf Hadi. Yes. Kemarin beliau mengunggah salah satu masukan terbaru nih untuk apa para yang harus kita entrepreneur lakukan gitu ya di masa pandemi ini. Betul. Entah beberapa minggu ke depan, entah beberapa bulan ke depan gitu ya, dan who knows gitu. Buset, saya juga nggak kebayang ini bakal ada second wave gitu ya. Kita kira udah bisa normal ya, ternyata ini mirip dulu awal-awal corona. Oke, kita bahas yuk. Yes. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh pebisnisnya untuk tetap bertahan. Kita harus bisa merubah mode ya, mode kita gitu ya. Ada 4 mode bisnis. Yes. Yang pertama itu ada survival mode. Kita balik lagi ke fase survive gitu ya. Padahal saya mikirnya pas akhir tahun 2020 gitu ya kan. Udah mulai growth lagi nih bisnis gitu ya. Oh, vaksin udah ada gitu ya. Ya pede aja gitu. Bakal naik lagi. Tahunnya sekarang kehantam lagi. Jadi kita balik lagi ke fase survival. Nah, yang pertama survival mode, yang kedua digital mode. Nanti kita akan bahas juga ya. Yes. Agile. Lean dulu ya, lean modes. Oh ya, lean. Dan agile. Oke. Pak Fusui, kita bahas satu-satu nih. Kita bahas dulu teori yang beliau sampaikan, kemudian kita akan adaptasi nih untuk dunia fotografi. Oke. Yang pertama, survival mode. Survival mode ada 3 hal. Yang pertama adalah sales are good, profit is better. Yes. Ya, tapi cash adalah raja. Yes, cash is king. Benar banget. Kalau misalkan kita nggak ada cash, kita nggak pegang cash, kita bisa bye-bye. Habis darah juga. Habis darah. Kita harus bayar kantor, bayar gaji karyawan. Betul. Gitu kan. Oke, yang kedua potong semua lemak operasi menjadi hyper efisien, yes. Jadi nggak terlalu banyak pengeluaran yang emang katakanlah besar atau bahkan sia-sia gitu. Sebisa mungkin kita sekarang itu harus ramping. Benar. Oke. Dan yang ketiga adalah inventory yang minimalis. Ya. Yes, betul. Kalau kebanyakan inventory itu barang-barang ya, atau stok barang, atau kalau di fotografi mungkin alat-alat yang kurang kepakai gitu ya, yang tidak produktif, jual aja. Iya. Betul sekali. Oke, kita bahas di fotografi nih. Pertama, kenapa cash jadi king? Ya dong, karena kalau misalkan bisnis fotografi mau bertahan hidup, itu paling minimal itu harus ada namanya duit. Duit untuk bayar karyawan, duit untuk bayar internet, duit untuk bayar subscribe Adobe atau software lainnya. Kita memerlukan cash gitu kan. Nah, ini jadi pertanyaan. Jadwal-jadwal fotografi, terutama wedding, bulan ini banyak diundur kan? Hampir semua sih kayaknya ya. Apalagi yang nyampe PPKM tanggal berapa? Nyampe tanggal 20 21 ya sebentar ini ya. Itu diundur, dan banyak juga orang yang ketakutan. Akhir Juli juga, karena kan masih alhu alam nih apakah PPKM diperpanjang atau enggak. Jadi klien nyari aman lah. Jadi weddingnya bulan September seperti itu, dan bahkan beberapa klien di bulan Agustus juga karena masih deg-degan, mereka ikut diundur juga. Ikut diundur. Nah, ini kan jadi menarik nih. Kaitannya cash is king. Kemudian kita melihat juga jadwal diundur, atau kalau yang tidak diundur turun paket nih. Mas jadi lebih murah dong, kan kita tamunya cuma 30 orang. Nah, ini gimana buat mengantisipasi hal-hal seperti ini? Yang paling penting sih ketika kita dealing sama klien itu harus ada namanya surat perjanjian kerjasama atau kontrak jelas semuanya gitu. Kalau misalkan yang dilakukan oleh Hieros, di dalam surat perjanjian kerjasamanya, kalau misalkan ada DP yang udah masuk, itu tidak dapat di refund. Nah, tapi ada pengecualian nih di klausal-klausal lainnya. Kalau misalkan ternyata ada force majeure, jadi force majeure itu adalah kejadian yang emang tidak terduga dan nggak bisa kita kendalikan gitu ya. DP itu tidak dapat di refund, tapi
acara bisa di reschedule entah sampai kapan, keberapa kalinya. Kalau misalkan normal live gitu ya, ya kamu kalau misalkan mau reschedule ya DP angus kan, kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada force majeure kayak gini, kamu misalkan mau pindah ke bulan depan atau misalkan ternyata bulan depan ada kebijakan pemerintah kita nggak bisa weddingan atau misalkan terbatas tamunya kita harus pindah lagi ya, itu nggak masalah. Atau misalkan ternyata DP-nya itu di deposit untuk adiknya atau misalkan untuk saudaranya kayak gitu. Misalkan jadi DP 10 juta dianya nggak jadi pakai tapi uangnya tetap ada di kita. Ya betul. Nominal itu bisa dipakai oleh siapapun. Nah, ini nih, kalau ternyata dia nggak pindah tanggal tapi semula booking paket lengkap misalkan ya untuk resepsi di gedung, tapi kemudian berubah jadi akad only. Kalau dari sisi saya punya rasa empati ya, nggak mungkin saya saklek. Oh kamu di awal order katakanlah 20 juta ya harus 20 juta enggak dong. Karena saya merasakan juga, saya punya rasa empati dan it's okay, kamu bisa adjust your package gitu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kesimpulannya tetap ya kontraknya dulu yang harus jelas. Ya betul. Sehingga cash kita terjaga ya. Karena kalau misalkan nggak ada kontrak, nanti bingung, Mas. Saya mau ngambil DP saya lagi dong. Kayak gitu karena saya nggak tahu wedding ini mau kapan. Apalagi kalau misalkan ternyata si owner dari sebuah brandnya itu udah make gitu ya, make si DP-nya untuk keperluan lain atau beli investasi, beli alat-alat yang lain. Benar. Kan kayak gitu. Ya, jadi berbahaya itu ya. Yes. Oke, ini baru bahas yang pertama. Ya itu survival mode. Kita balik lagi ke survival mode. Jadi kayak main ular tangga gitu. Ular tangga udah hampir jadi finish. Jadi kata Yusuf Hadi, Inventor Knowledge gitu ya. Kan fasenya itu 3, survive, recover, and then growth gitu ya. Ini udah kita bahas tahun lalu. Tapi kita sekarang turun lagi ke fase survival ya. Tapi mudah-mudahan karena kita sudah pernah punya pengalaman. Yes. Ya. Kemudian vaksin sudah ada, ya, kita lebih sanggup lagi lah menghadapi ini dengan lebih baik. Ya, dan lebih bijak juga untuk mengelola aset, mengelola keuangan intinya ya, kayak gitu. Oke, itu survival mode. Ya. Kemudian mode yang kedua itu ada namanya digital mode. Jadi ya kita kan udah terbiasa sama something digital dan bahkan kita harus selalu beradaptasi dengan sesuatu yang berbau digital. Oke, nah di sini menurut Inventor Knowledge, jadi ketika kita bertransformasi ke digital mode itu kita itu harus bisa mengubah namanya dari physical capex itu adalah capital expenditure menjadi digital opex. Oke, coba jelasin dong capex itu apa, opex itu apa? Perbedaan antara capital expenditure dan operational expenditure. Jadi kalau misalkan capital expenditure itu adalah pengeluaran untuk membeli aset ya, entah itu misalkan katakanlah equipment, tapi nominalnya itu yang besar loh. Katakanlah misalkan 50 juta, 20 juta, 30 juta atau bahkan lebih dari itu gitu kan, menggunakan modal kita yang gitu. Besar banget yang kerasa ya. Kerasa. Nah, itu ya, lebih kerasa. Aduh, beli atau enggak gitu ya. Nah, oke. Kalau yang kedua ini ada namanya operational expenditure, pengeluaran untuk kegiatan operasional yang emang katakanlah nominalnya itu nggak terlalu kerasa. Kata beli memory card, beli gitu memory card, subscribe software per bulan, misalkan kayak gitu ya. Bayar internet, bayar listrik dan lain-lain. Nggak terlalu kerasa kan? Ya. Walaupun rutin ya. Kalau dijumlahin gede juga ternyata angkanya biasanya. Jadi kalau misalkan yang Hieros lakukan dari Corona tahun 2020, emang kita udah optimasi ke digital, khususnya itu optimasi di website ya. Gitu ya. Jadi pengeluaran paling per bulan itu untuk subscribe website 300 ribu, tapi manfaatnya jauh lebih besar, lebih gede kayak gitu. Jadi ya website itu nggak cuma galeri, kita bisa manfaatin. Itu terkait tadi ya, beralih ke digital channel ya. Yes, meskipun sebetulnya kan fotografer terutama di era Instagram sudah terbiasa dengan itu. Cuma kita naik level. Yes. Dengan kalau istilahnya Pak Fuso ini sistem informasi manajemen di dalam website ya. Ini ada poin ketiga nih, jadikan momentum percepat transformasi digital nih kondisi sekarang. Iya, betul dong. Apalagi kalau misalnya kita ibaratnya dikasih waktu untuk istirahat gitu ya, tidak motret, tidak diberi kesibukan untuk ngedit. Kita tuh harus bisa adaptasi dan bahkan inovasi di dalam transformasi digital. Salah satunya yang tadi website. Terus akhirnya saya kepikiran pas kemarin, gimana kalau misalkan di website saya itu buat
landing page khusus untuk klien gitu, untuk khusus, database, untuk database. Link-link semuanya ada di sana sampai bahkan ke invoice, digital invitation. Terus saya kembangin lagi website ya, platform yang saya pakai itu bisa untuk digital invitation kayak gitu. Kemudian transformasi digital, terus kita juga harus bisa adaptasi lah, kayak ngulik sekarang kan si Instagram tuh ada kayak Instagram Reels kayak gitu. Iya. Ya harus memanfaatkan itu harus ya. memanfaatkan itu lah. Benar. Kalau kata teman kita, kamera yang dipakai digital, masa kita nggak transformasi ke digital? Oh iya benar. Ya, itu perih juga kata-katanya. Iya. Atau kalau begini Pak, misalkan akuntansinya perlu juga kan pindah ke digital ya? Akuntansi mah. Kalau misalkan dulu saya zaman kuliah, kebetulan saya kuliahnya akuntansi. Jadi kalau misalkan mau nyatet jurnal, kayak laporan keuangan, balance sheet, segala sesuatunya di kertas. Kalau mau lihat histori transaksi mundur lagi halaman-halaman. Tapi kalau misalnya sekarang enak ya, udah ada platform cloud khusus untuk accounting. Itu enak banget. Saat kita memaksimalkan platform seperti itu, ada penghematan juga ya saat transformasi digital. Mungkin kita jadi nggak perlu punya orang akuntan khusus. Yes, tapi ya tetap dasarnya fundamental kita harus paham dulu. Ya, bahkan banyak yang udah sampai sistem invoice juga, jadi nggak manual harus buka laptop, buka Excel, kayak gitu lah ya. Jadi ini menjadi mempercepat kita semua transformasi ke digital. Iya, atau bahkan fotografer juga sekarang bisa nih kalau misalkan punya website ataupun jual di marketplace gitu ya. Entah kita punya preset. Yes. Iya kan? Yeah. Kita bisa jual di sana. Ibu. Video yang kita jualan video. Jangan salah loh. Banyak juga teman-teman yang saya lihat ini fotografer yang masih muda-muda Pak. Mungkin umur mereka awal 20. Mereka jual ebook karya foto-fotonya. Ya, dan itu tetap ada marketnya. Digital. Iya. Gila gitu. Atau misalkan dari website kita orang check out bisa jadi print segede kayak gitu. Iya. Dan itu yang saya lakukan juga. Saya dapat ide dari Fusui tadi ya, tentang membuat landing page khusus untuk satu klien. Nah, di situ saya selain link tadi ya, link hasil editnya, invoice, dimanfaatkan juga untuk upselling dengan contoh-contohnya. Sama untuk meningkatkan traffic juga intinya kayak gitu kan. Mau cetak besar, jadi photobook, tambah edit gitu kan. Itu ditawarkan secara digital dan dengan cara yang apik. Yes. By the way, kenapa buat landing page khusus untuk klien? Alasannya apa? Alasannya, kalau saya karena portrait photographer, istilah yang sering saya pakai adalah supaya lebih connect, supaya terhubung. Alright. Ada nilai lebih kayaknya. Jadi fotopreneur itu motret nggak cuma sekedar motret gitu ya, nggak cuma memberikan functional benefit aja, tapi kita itu harus bisa memberikan namanya emotional benefit. Kan buatin landing page khusus dengan desain yang bagus, database segala macam dengan copywriting yang touchy gitu. Itu kan langsung ke hatinya ya, menyentuh ya. Hatinya, betul. Jadi lebih personal. Bahas poin ketiga nih. Yang harus dilakukan adalah lean mode atau menjadi kurus ya, menjadi ringan, ramping ya. Jadi kita coba baca dulu di sini doing more with less. Buat sesuatu menjadi lebih cepat, lebih mudah, lebih baik dan lebih efisien. Nah, apa yang dilakuin sama Kang Azmi nih? Ya, ini berarti kaitannya banyak banget dengan irisannya sama digital ya. Digital mode ya. Kalau misalkan ada kerjaan yang beres kan biasanya saya ke kantor ngecek. Tapi kalau ini kan nggak bisa ya. Jadi, ini kerjaan udah beres. Nah, saya ceknya di iPad. Jadi saya masteringnya di iPad. Yang penting kan nyambung ke satu akun yang sama nih, Adobe Creative Cloud-nya. Saya buka Lightroom di sini. Kemudian saya tinggal ubah misalnya exposure-nya, shadow dan segala macam, grading lagi. Jadi saya bisa ngecek di sana. Saya ngubah lagi satu-satu, ini foto mana yang harus dimasukkan, foto mana yang enggak. Udah itu tinggal ngabarin lagi. Oh, beres. Tunggu sinkron di sana. Kalau misalkan udah ekspor, kemudian upload ke Google Drive untuk kasih klien. Ringan banget kan? Ya, itu jadi sesuai dengan poin ini ya. Lebih mudah, lebih cepat, lebih baik mudah, juga, lebih cepat, lebih baik dan bisa menghemat. Gitu kan? Kalau yang saya lakukan nih mungkin bisa jadi contoh juga ya. Salah satu untuk menjadi lebih mudah, cepat, lebih baik dan efisien dalam mencetak album atau photobook ya. Saya memakai sebuah platform yang disediakan oleh
tempat cetak itu. Keren ya, digital banget ya. Digital banget, jadi nggak perlu bingung nge-layout, nggak perlu pergi ke tempat cetaknya. Ya kalau zaman dulu jadi kan udah low touch banget. Udah gitu ya? low touch gitu. Dan ini yang harus dilakukan di kondisi corona seperti ini kan. Second wave. Low touch, jangan banyak ketemu, jangan bersentuhan. Jadi teman-teman bisa juga memaksimalkan itu ya. Banyak di industri fotografi ini sudah semakin banyak pelaku-pelaku, terutama di bagian mencetaknya ini yang sudah bisa low touch, upload, kirim, tahu-tahu selesai. Yes, itu keren banget sih. Ya. Oke. Yang keempat nih, ada apa? Ada Agile mode. Yes. Agile itu apa sih bahasa Indonesia? Agile itu apa ya? Lincah. Lincah. Tangkas. Tangkas gitu ya. Oke, kita baca dulu nih poin-poinnya. Yang pertama, eksperimen produk, eksperimen pasar. Ya. Fail fast, learn fast. Ya, namanya eksperimen ya. Iya, betul. Eksperimen bisa jadi gagal, oke belajar. Yes. Eksperimen lagi. Bisa jadi eksperimen itu berhasil. Ya. Kalau di dunia wedding fotografi nih, eksperimen apa nih terhadap klien nih? Apakah dari paketnya, dari produk barunya? Oh ya pasti dari produk baru, karena kan kita ngelihat demand-nya ya, ngelihat demand-nya gitu. Yang udah berjalan dan sekarang berjalan lagi, itu ya akan only kalau misalkan di weddingan. Dulu sempat bahkan saya sama tim gitu ya, ketika akhir tahun 2020, udah mending kita nggak usah ada akad only lagi. Karena apa? Karena ya udah normal lagi weddingnya gitu. Kan? Walaupun ya tamunya kan shift-shiftan, tapi akad jalan, resepsi udah bisa jalan. Udah mau dihapus tuh. Taunya ada lagi. Wave, udah nggak jadi dihapus. Dan di situ bisnis pendukungnya ya seperti live streaming itu jalan lagi jadinya. Oh iya, jalan lagi. Gitu. Oke. Jadi belajar, inovasi, belajar, gagal, inovasi, belajar, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yes, betul. If you never try, you'll never know. Ya. Itu dari apa? H2C ya? Bukan, itu lirik lagu Coldplay, Fix You. But if you never try, you'll never know. Oke, ya. Ini menarik. Ada poin juga, intim dengan konsumen. Eksplorasi peluang. Intim dengan konsumen. Konteksnya kalau di fotografi mungkin kita memang sudah intim ya. Yes, betul. Sudah sangat personal service ke klien ya. Connect ya. Kalau di industri lain mungkin ya karena ya sangat besar, sangat luas, bukan servis, bukan bidang jasa, mungkin agak beda. Oke, kalau tentang intim kita fotografer sudah melakukan eksplorasi mungkin yang tadi ya. Ya, kalau saya eksplorasi dari website. Akhirnya saya kembangin lagi nih. Waktu itu kan awal-awal corona 3 bulan gak motret. Terus saya ngapain ya? Saya ngulik aja. Website ini bisa dijadiin apa lagi. Terus saya ngelihat peluang, ketika corona kayak gini, orang-orang kan low touch juga. Terus undangan fisik juga kan nggak bisa nyebar banyak. Dan akhirnya saya kepikiran, yaudah deh, gimana saya maksimalin website saya untuk dibuat digital invitation. Dan alhamdulillah sampai sekarang. Itu adalah salah satu action yang dilakukan ya, atau hal yang dilakukan oleh Photopreneur 4.0. Akan kita bahas di video lainnya ya, Photopreneur 4.0. Gitu. Oke, ada poin terakhir, ubah model bisnis kalau perlu pivot. Pivotnya apa aja? Pivot bisnis, yaitu kan selain motret, selain sewa studio di dunia edukasi ini jalan. Kemudian lagi ngebangun sebuah aplikasi untuk keuangan fotografer. Nah, dengan adanya PPKM ini atau lockdown part 2 second wave ini dikejar lagi nih, dan insya Allah akan segera selesai. Pak Fusui, pivotnya apa nih? Saya sekarang jalan lagi Pak, foto produk, foto katalog. Kemarin baru beli domainnya dan ngerapihin si websitenya itu satu. Kemudian digital invitation sekarang ya itu udah jalan, dan sekarang ngembangin lagi nih. Jadi udah dapat tim untuk buat digital invitation yang emang self service gitu. Jadi sistemnya tinggal bayar, kemudian mereka bisa, si klien itu bisa buat sendiri kayak gitu. Gini, berarti kalau saya lihat gini ya, saat kita benar-benar memaksimalkan website, transformasi digital benar-benar kita maksimalkan. Peluang-peluang lain tuh begitu cepat terlihat ya. Betul banget. Kalau misalnya kita bisa ngelihat peluang itu ya, kayak gitu. Cocok revenue stream jadi pertama gitu. Betul. Karena ya balik lagi kita butuh cash Pak. Butuh cash. Cash king gitu. Apalagi kalau misalnya kita udah berkeluarga. Benar. Ini ada juga di video kita tahun lalu tentang analisa 4C ya. 4C itu apa aja coba kita review. Ada change,
Customer, kompetitor, company. Sekarang change-nya lagi nih. Change salah satunya kan dari kebijakan pemerintah. Ada political, ada ekonomi, teknologi, ada sosial sama teknologi. PST kayak gitu. Oke. Sip, segitu dulu. Nanti bakal ada video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton juga video-video tahun lalu tuh. Masih sangat relevan. Karena masih relevan gitu. Set. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Azmi File. Saya Fusi Hieros. Bye.